Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. 341 Biografi Sejati Pertama vs Tuan Rumah Jiu Cheng. Yin Ziping, kamu memilih tempat. Hari ini, kamu mati atau aku mati. Kata-kata Ye Chen datar dan tidak keras, tetapi menyebar ke seluruh sekte Heng Yue, menarik perhatian semua orang. Untuk apa ini? Menantang putra suci. Segera, Heng Yuezong meledak, siapa yang begitu bodoh? Apakah kamu tidak melihatnya? Itu Ye Chen. Seseorang memberi isyarat kepada semua orang untuk menunjuk ke kekosongan, dan mereka tertuju pada Ye Chen yang menginjak awan api peri. Hah? Bukankah dia tidak berguna? Bagaimana dia masih bisa pergi ke langit? Seseorang terkejut. Mungkin karena api yang sebenarnya. Seseorang merenung, tapi jika kamu ingin menantang putra suci, kamu sedikit kewalahan. Teman-teman Ye Chen akhir-akhir ini benar-benar sengsara. Seseorang menghela nafas, bukankah Yin Ziping melakukan begitu banyak hal hanya untuk memaksanya turun gunung? Pasti ada pertunjukan yang bagus di sini. Mengapa? Di bawah, menatap Ye Chen dalam kehampaan, Su Fu dan yang lainnya diam-diam menghela nafas, hal yang paling mengkhawatirkan masih terjadi. Apapun yang terjadi, jangan biarkan dia mengalami kecelakaan. Yang Ding Tian menarik napas dalam-dalam. Kamu Chen, apakah kamu menyalahkan Tuan? Chu Xuaner menatap kehampaan, mengerutkan bibirnya, tampak seperti gadis kecil yang ketakutan. Hentikan secara paksa. Di kedalaman sekte Heng Yue, seorang tetua tertinggi bergumam. Tidak perlu. Pendeta Tong Xuan mendengus dingin, saya memiliki kepercayaan mutlak pada tuan rumah yang 90% cocok. Pertarungan ini akan membuat semua orang tahu bahwa pilihan saya benar. Kupikir kau orang yang tidak berguna yang akan menjadi pengecut selama sisa hidupmu. Sementara beberapa orang berbicara, suara samar terdengar dari luar. Setiap langkah akan membuat kehampaan bergetar. Aku sangat senang melihatmu. Ye Chen tersenyum, tapi itu sangat menakutkan. Saat dia berbicara, gumpalan kekuatan spiritual di danhainya mulai bocor, melekat di sekelilingnya. Kekuatan spiritual. Bukankah dia lumpuh? Melihat sekeliling Ye Chen dipenuhi dengan kekuatan spiritual, dasarnya meledak lagi. Bagaimana situasinya? Bagaimana dia masih bisa berlatih? Seseorang menggaruk kepalanya. Sepertinya kita semua meremehkannya. Dia bukan orang yang tidak berguna. Di bawah, si Tunan dan yang lainnya terlihat paling menarik. Jika Ye Chen tidak menunjukkan kekuatan spiritualnya, mereka mungkin tidak akan tahu bahwa Ye Chen masih bisa berlatih. Salah perhitungan, benar-benar salah perhitungan, itu tersembunyi dengan sangat baik. Di bawah puncak gunung, seorang tetua berpakaian ungu melihat kekuatan spiritual di sekitar Ye Chen, matanya sedikit menyipit, aku harus segera melaporkannya ke penguasa. Oke, sangat bagus. Begitu orang ini selesai berbicara, Yin Ziping bertepuk tangan di kekosongan, dia sudah berhenti, dan menatap Ye Chen dengan main-main, Ye Chen, kamu benar-benar mengejutkanku. Aku sangat senang, membunuhmu terlalu membosankan, sekarang menarik. Nanti, kamu akan menganggapnya lebih menarik. Ye Chen mencibir, dan segera bergerak, mengikuti kilatan cahaya di matanya, dan kemudian menginjak awan api peri, Bahuang meninju. Dengan wajah lucu, Yin Ziping mengangkat tangannya dengan ringan, dan mendorong keluar bayangan naga besar dengan telapak tangannya. Ledakan. Bayangan tinju Bahuang dan bayangan naga besar bertabrakan seketika, dan Ye Chen yang baru saja bergegas maju terlempar terbang di tempat, seluruh tinjunya menjadi berdarah, sementara Yin Ziping, di sisi lain, tetap tidak bergerak. Benar-benar kekalahan. Di bawah, terdengar keributan. Sangat kuat. Melihat Ye Chen dikirim terbang dengan satu gerakan, wajah Su Fu menegang. Tuan rumah dengan kompatibilitas 90% tidak sesederhana membicarakannya. Tuan Tong Xuan dengan lembut mengelus janggutnya di aula tua Heng Yuezong. Ledakan. Di tengah diskusi, tubuh Ye Chen yang terbalik tiba-tiba jatuh, memecah kehampaan menjadi berkeping-keping. Kekuatan jiwa naga kuno Taixu memang menakutkan. Dia menarik napas dalam-dalam, dan ki dan darah yang tertekan mulai bergolak seperti api, rambut putihnya secara otomatis berkibar tanpa angin, dan momentumnya meningkat dengan cepat, mendekati tanpa batas. Puncak kekuatan tempur.
Segera, dia sekali lagi menginjak awan api peri, dan membunuh Yin Ziping seperti binatang buas. Naga dan hutan belantara yang luar biasa. Dengan raungan Ye Chen, Bahuang Quan dan Kang Long saling meninju. Yin Ziping tersenyum main-main, melangkah maju, mengayunkan lengannya dengan keras, dan mendorong bayangan naga besar lagi dengan telapak tangannya. Ledakan. Kedua kalinya, Ye Chen ditolak. Sebelum menghentikan sosoknya, Ye Chen hanya merasakan hantu muncul di depan matanya, dan dia tampak menakjubkan, dan dengan cepat mundur. Ini benar-benar terlalu lambat. Suara Yin Ziping lemah dan lucu. Engah, engah, engah. Saat darah berceceran, selokan darah muncul di tubuh Ye Chen. Bahkan murid biasa gagal menangkap sosok Yin Ziping, tetapi hanya noda darah yang muncul satu demi satu di tubuh Ye Chen. Di bawah, Si Tunan dan yang lainnya tidak tahan melihat langsung ke arah mereka, dan wajah Su Fu bahkan lebih jelek. Chu Xuaner menggenggam tangan batu gioknya lebih erat, dialah yang paling menyesal sekarang, karena kelalaiannya sendiri, Ye Chen diam-diam berlari menuruni gunung. Fakta telah membuktikan bahwa keputusannya untuk menempatkan Ye Chen sebagai tahanan rumah di puncak Yunfei adalah benar. Dari sudut pandangnya, kekuatan tempur Ye Chen tidak setingkat dengan Yin Ziping. Ruxuan, bantu aku. Di dalam ruangan, Xiong Er menjadi ketakutan dengan susah payah. Kakak Xiong, kamu, bantu aku. Xiong Er langsung menyela kata-kata Tang Ruxuan, kakakku mati-matian mengerjakan urusan kita, bagaimana aku masih bisa berbaring di tempat tidur. Tang Ruxuan tidak bisa menahan diri, dan akhirnya membantu Xiong Er turun dari ranjang rumah sakit, dan terhuyung-huyung keluar ruangan. Ketika mereka melihat Ye Chen terus-menerus terluka, wajah mereka menjadi pucat. Ledakan. Dengan raungan di kehampaan, Ye Chen, yang berlumuran darah, terlempar lagi oleh telapak tangannya. Yin Ziping menjilat darah di jarinya, dan tertawa lebih menggoda, aku benar-benar memikirkanmu. Yujian Feixian. Di sisi berlawanan, mengikuti omelan lembut Ye Chen, pedang surga merah sudah menunjuk ke sisi ini, dan pedang Qi terbang ke arahnya, masing-masing berdentang dan bergerak. Yin Ziping mencibir, merentangkan tangannya ke langit, dan tiba-tiba menyapu, dan energi pedang yang terbang ke arahnya dimusnahkan dengan telapak tangannya. Feng Shen Jue. Dan pada saat ini, Ye Chen telah membunuh, dia seperti angin, begitu cepat sehingga dia tidak terlihat, kecepatan, kemauan, dan kekuatannya langsung terintegrasi, dan pedangnya yang sombong memiliki kekuatan menusuk yang tak terkalahkan. Namun, menghadapi pedang dominan Ye Chen, Yin Ziping tidak bergerak. Tepat ketika pedang Ye Chen hanya berjarak 1 kaki darinya, sebuah pusaran tiba-tiba muncul di depannya, dan pedang Ye Chen menembus pusaran ini. Dan itu benar-benar diturunkan dalam sekejap. Itu Gua Taiksu, Taiksu Gulong mengingatkan, teknik rahasia ini terhubung ke ruang yang tidak diketahui. Seranganmu tidak dihilangkan, tetapi ditelan. Tanpa pengingat Taiksu Gulong, Ye Chen juga melihat petunjuknya. Kekuatan pedangnya tidak mengenai Gua Taiksu, dan sama sekali tidak melukai Yin Ziping. Pada saat ini, Yin Ziping mengangkat jarinya, membuat lubang berdarah di dada Ye Chen. Tentu saja, Ye Chen juga memusatkan kekuatannya pada jari-jarinya beberapa saat yang lalu, dan menusuk bahu Yin Ziping dengan 1 jari. Namun, jarinya yang mendominasi diblokir oleh semacam kekuatan, jari yang awalnya mengarah ke dada Yin Ziping dipindahkan ke bahunya, dan itu hanya menggores sedikit kulit di bahunya, tetapi lukanya langsung pulih, dan Ye Chen tidak bisa membantu mengerutkan kening karena ketahanan menakutkan. Ini adalah teleportasi Taiksu. Taiksu Gulong mengingatkan kembali bahwa ada kekuatan tak terlihat di permukaan tubuhnya, yang dapat memindahkan serangan yang mengenai titik vital ke tempat yang bukan titik vital. Ledakan. Begitu Taiksu Gulong selesai berbicara, Ye Chen dibuang oleh telapak tangan Yin Ziping. Ledakan. Ye Chen jatuh, dan menginjak kehampaan lagi. Bab 342 Serangan Balik. Ini benar-benar terlalu lemah. Yin Ziping menyerang lagi, sosoknya seperti hantu, dan kecepatannya sangat cepat. Ekspresi Ye Chen tenang, dan dia mencoba yang terbaik untuk menghindari dan melawan, tetapi dia masih terus-menerus terluka, dengan genangan darah di tubuhnya satu demi satu. Mengapa? Sebagian besar orang yang menyaksikan pertempuran di bawah sudah menutupi mata mereka. Betapa mendominasi Ye Chen selama 3 kompetisi besar, tetapi dia dikalahkan dengan sangat lemah di depan tuan rumah yang 90% fit, ini saja membuat orang-orang Hang Yue kagum pada kekuatan bertarung Yin Ziping. Pada saat ini, Zheng Yangzong, yang berada ribuan mil jauhnya, tiba-tiba berdiri ketika mendengar berita dari orang dalam Heng Yuezong,
bagaimana mungkin, sampah Ye Chen itu masih bisa berlatih. Berita itu akurat. Saat ini, Ye Chen sedang bertarung dengan tuan rumah Heng Yue, kata seorang tetua dengan hormat. Ini sangat tersembunyi. Cheng Kun menyipitkan matanya sedikit, Ye Chen, aku benar-benar meremehkanmu. Dia tidak menjadi orang yang tidak berguna, Jining Suang, yang berdiri di sana, bergumam. Tidak seperti Cheng Kun, ada sedikit senyum di sudut mulutnya, dan ekspresi di matanya yang indah sedikit terkejut. Sedikit mencela diri sendiri, dan sedikit rumit. Segera, pertempuran antara Ye Chen, biografi sejati pertama Heng Yuezong, dan tuan rumahnya, Yin Ziping, menyebar ke seluruh Chu Selatan. Segera, seluruh Chu Selatan meledak, dan wajah pasukan utama juga menjadi sangat menarik. Sebelumnya, Heng Yuezong merilis berita bahwa Ye Chen telah menjadi orang yang tidak berguna, dan tidak banyak orang yang terkejut, karena pada saat itu Ye Chen mengalami luka yang begitu serius, dan secara tidak sengaja memakan pil korosi tulang Wen, sehingga dia dapat mengambilnya kembali. Sudah bagus, dan juga diharapkan menjadi cacat yang tidak bisa berkultivasi. Sekarang, berita bahwa Ye Chen bukanlah orang yang tidak berguna, tentu saja membuat Nancu mendidih. Tentu saja, mereka yang tahu bahwa Ye Chen bisa berkultivasi tampak jauh lebih tenang, seperti Zhuge Tua, Biou, dan Sangguan Yuer. Tempat pertama dalam 3 kompetisi besar akan berhadapan dengan tuan rumah dengan kecocokan 90%. Secara alami, pertunjukan yang bagus tidak boleh dilewatkan. Pada saat itu, pasukan Selatan dan Chu mengirim orang ke Heng Yue satu demi satu, dan bahkan beberapa pembudidaya biasa mengikuti. Ye Chen bisa mengalahkan tubuh roh misterius. Aku tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan tuan rumah dengan 90% fit. Sulit dikatakan, kamu akan tahu jika kamu pergi ke sana. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika Southern Chu mendidih, pertempuran antara Ye Chen dan Yin Ziping telah terjadi dari dalam Heng Yuezong keluar Heng Yuezong, dan pertempuran udara di atas hutan pegunungan yang luas sedang berlangsung. Orang-orang dari sekte Heng Yue, apakah mereka murid atau orang tua, pada dasarnya mengikuti. Namun, perlu disebutkan bahwa penampilan Ye Chen sudah sangat menyedihkan, dengan genangan darah yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, dan keterampilan gerakan Yin Ziping tidak dapat diprediksi, meninggalkan noda darah di tubuh Ye Chen setiap kali dia muncul. Melihat Ye Chen lagi, ekspresinya masih tenang, atau dengan kata lain, sejak awal pertarungan, ekspresinya tidak membuat gelombang apapun. Wah, sekarang kamu tahu betapa kuatnya jiwa naga kuno itu. Suara halus Ye Chen terdengar lagi, terkadang, kamu benar-benar harus mengakuinya. Ye Chen tetap diam, masih mengelak dan menghalangi, dan sesekali melancarkan beberapa serangan yang bisa dibuang. Benar, dia menunjukkan kelemahan sejak awal. Di satu sisi, dia menggunakan Xian Lunyan untuk menyimpulkan cara Yin Ziping. Di sisi lain, dia tidak aktif, mencari peluang untuk melakukan serangan balik. Yin Ziping memang menakutkan, tetapi kesombongan adalah juga kelemahannya yang fatal. Ye Chen, terlalu membosankan untuk bertengkar denganmu. Seperti yang Ye Chen pikirkan, kata-kata menghina dan menggoda Yin Ziping tidak ada habisnya, dan kelemahannya berhasil menipu Yin Ziping. Tuan rumah dengan kecocokan 90%, apakah itu benar-benar menakutkan? Bahkan Ye Chen dipukuli begitu tak berdaya. Di bawah, para tetua dan murid dari Heng Yue Sekte memukul lidah mereka dan mendesah pelan. Jika kamu bertarung seperti ini, cepat atau lambat Ye Chen akan mati. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam, wajahnya sangat jelek. Masih terlalu kecil untuk meremehkan tuan rumah yang 90% kompatibel, dan itu sangat kuat. Wajah Sufu dan yang lainnya tidak jauh lebih baik, dan mereka semua dikejutkan oleh kekuatan tempur yang ditunjukkan Yin Ziping. Mengapa kamu begitu keras kepala? Chu Xuaner menggenggam tangannya erat-erat, wajahnya sedikit pucat, dan matanya penuh kekhawatiran. Sialan, pria ini sangat kuat, dia ditakdirkan untuk tidak dapat berdiri dalam hidup ini. Situ Nan dan yang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya. Meskipun Yin Ziping sombong, tidak dapat disangkal bahwa dia memang sangat kuat. Dengan tingkat kekuatan ini, saya ingin bersaing dengan tuan rumah yang 90% cocok untuk posisi putra suci. Murid-murid saya itu memiliki penglihatan yang buruk. Di aula utama Heng Yuezong, Guru Tongsuan mengelus janggutnya lagi, setelah pertempuran ini, saya akan melihat siapa yang berani tidak mematuhi yang mulia lagi. Engah. Sementara semua orang berbicara, Ye Chen dalam kehampaan dibuang oleh telapak tangan Yin Ziping lagi. Ledakan.
Dengan raungan, Ye Chen menghentikan sosoknya, mungkin karena tubuhnya terlalu berat, dia menginjak gunung dan pingsan. Ye Chen, apakah kamu tahu bahwa kamu seperti anjing yang hilang sekarang? Yin Ziping tersenyum menggoda, dan dengan langkah misterius, dia datang lagi, memukul Ye Chen dengan telapak tangannya. Melihat Ye Chen lagi, berdiri diam di puncak gunung, dia membiarkan Yin Ziping menyerang dengan telapak tangannya. Namun, tepat ketika Yin Ziping memukul Ling Tian dengan telapak tangannya, cahaya tajam melintas di mata Ye Chen, dan pikirannya tiba-tiba bergerak, arai gosip, buka. Segera, arai 8 trigram dengan radius 10 kaki langsung dibuka. Dan dengan munculnya formasi 8 trigram, kekuatan misterius yang mengikat orang muncul seketika, sehingga tubuh Yin Ziping mandek saat dia memukul dengan telapak tangan, dan kecepatannya juga turun seketika dengan munculnya formasi 8 trigram. 8 pemborosan. Beberapa saat sebelumnya, Ye Chen tiba-tiba melangkah maju, dan dengan mudah menghindari telapak tangan Yin Ziping, lalu bahuang meninju, mengenai dada Yin Ziping tanpa memihak. Serangan balik menyebabkan Yin Ziping kerugian besar, dan kekuatan tinju bahuang begitu luar biasa sehingga dia memuntahkan seteguk darah di tempat. Adegan singkat seperti itu membuat mata para penonton menjadi cerah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen dapat melakukan serangan balik besar di bawah tekanan absolut. Serangan balik ini membuat terlalu banyak orang merasa bahwa ini adalah Ye Chen akan melakukan serangan balik. Benar saja, faktanya persis seperti yang mereka pikirkan, Ye Chen, yang memukul balik Yin Ziping, seperti singa yang terbangun dari tidur nyenyak. Ledakan. Saat Yin Ziping berhenti karena malu, sebuah puncak gunung runtuh di bawah langkahnya. Bagus. Sangat bagus. Yin Ziping tertawa terbahak-bahak, ganas, menarik begini, Ye Chen, sepertinya kamu akan membuatku lebih menyenangkan. Saat dia berbicara, dia memegang langit dengan satu tangan, membuka 5 jarinya ke arah kehampaan, dan kemudian tiba-tiba meraihnya, 8 naga. Mengaum, mengaum, mengaum. Segera, suara nyanyian naga bergema di langit, dan 8 bayangan naga besar turun dari langit, meraung ke arah Ye Chen. Bersenandung. Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan saber naga tirani, bukannya mundur, dia maju dan menebas ke depan, membelah satu bayangan naga dengan satu pisau, dan menghancurkan bayangan naga kedua dengan flip tangannya, dan kemudian, dia pergi melawan langit di tanah, dia menendang dan melumpuhkan bayangan naga ketiga. Mengaum. 5 bayangan naga yang tersisa mengelilingi Ye Chen dari segala arah. Ye Chen mendengus dingin, awan api peri yang dia injak tiba-tiba melonjak, membentuk lautan api, berguling ke segala arah, dan 5 bayangan naga yang menyerbu semuanya ditelan dan dihancurkan menjadi kehampaan. Aku tidak tahu apakah kamu bisa mengambil langkah ini atau tidak. Bayangan naga berkepala 8 itu musnah satu demi satu, Yin Ziping malah tersenyum bukannya marah, dia sudah meroket, dan dengan 5 jari terbentang, dia menekan ke arah Ye Chen. Ledakan. Segera, langit bergemuruh, dan sebuah gunung imajiner jatuh dari langit, dan bahkan ruang kosong dihancurkan oleh gravitasi yang kuat ini. Ledakan. Di tempat, Ye Chen setengah berlutut di tanah di bawah tekanan gunung besar Ling Tian meskipun gunung besar itu ilusi, itu benar-benar seperti gunung besar, dan di punggungnya, itu seperti membawa gunung besar. Bab 343 Pembunuhan Feng Shen. Hancurkan untukku. Ye Chen tiba-tiba berdiri, dan kemudian dengan menantang memukul Bahuang Fist, menghancurkan gunung raksasa ilusi menjadi berkeping-keping. Jangan khawatir, masih ada lagi. Yin Ziping tersenyum menggoda, dan menunjuk ke langit. Tiba-tiba, langit menjadi gelap seketika, seperti matahari yang hitam, dan bintang-bintang muncul di langit yang gelap, bersinar dengan berbagai warna cahaya, dan cahaya bintang jatuh dari langit, seperti hujan, indah dan berwarna-warni, tetapi masing-masing cahaya bintang tidak ada bandingannya ganas, dengan daya tembus yang sangat kuat. Formasi pedang Tiangang. Segera, Ye Chen mengayunkan pedang surga merah, dan langsung memadat menjadi formasi pedang Tiangang. Paun 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 paun. Segera, suara tabrakan logam terdengar satu demi satu, dan cahaya dewa hujan bintang Ling Tian menghantam formasi pedang Tiangang Ye Chen satu demi satu. Serangan cahaya bintang sangat kuat, dan formasi pedang Tiangang Ye Chen dengan cepat dilanggar. Kibawaan, buka. Pada saat krisis, Ye Chen menggunakan baju besi kibawaan, yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun meski begitu, armor stellar kibawaan, yang sulit dihancurkan seperti berlian, masih dihancurkan oleh Ling Tian Xingyu. Bahkan energi bintang bawaan yang sulit dihancurkan dipukuli seperti ini.
Dongfang, kelompok orang pertama yang datang untuk menonton pertunjukan telah tiba, hanya menghentikan tubuhnya, dan melihat Ye Chen ditekan oleh cahaya bintang di seluruh penjuru langit. Host yang 90% kompatibel sangat menakutkan. Wes, gelombang kedua orang yang datang untuk menonton pertunjukan juga datang, tidak bisa menahan nafas dan mendecakkan lidah mereka. Pembawa acara Heng Yuezong dari generasi ini sangat kewalahan. Di selatan, gelombang ketiga orang yang datang untuk menonton pertunjukan juga tiba, memandangi Yin Ziping yang berdiri di kehampaan dengan mata penuh keheranan. Sepertinya kita belum selesai. Dari utara, gelombang keempat orang yang datang untuk menonton pertempuran juga tiba, menatap kehampaan dengan mata penuh. Pertempuran Jining Suang bahkan lebih seru. Melihat sosok gelap di empat arah timur, barat, utara dan selatan, Yang Dingtian tanpa sadar mengerutkan kening. Sekarang sekte Heng Yue mereka jelas menjadi fokus, Ye Chen telah terungkap, dan tuan rumah yang 90% kompatibel juga telah terungkap. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam pertempuran ini, Ye Chen dan Yin Ziping akan menjadi sasaran. Ini bukan hal yang baik. Sebagai guru kepala sekte Heng Yue, dia tahu betul bahwa ada ikan dan naga campuran di Chu Selatan. Begitu ada orang yang mengancam juniornya, mereka mungkin akan membunuh mereka dengan cara apapun. Kakak senior, ada banyak orang kuat yang bersembunyi di dalam. Guru Daoxuan memandang Yang Dingtian. Korbankan pesona. Yang Dingtian segera melangkah maju. Segera, Daoxuan, Feng Wuhen, Su Fu dan yang lainnya melangkah maju satu demi satu, dan bahkan banyak tetua terbang keluar dari sekte Heng Yue. Lebih dari 20 orang mencubit sidik jari yang sama satu demi satu. Kemudian, pesona besar dengan radius 10.000 zang muncul seketika, menutupi hutan pegunungan tempat Ye Chen dan Yin Ziping bertempur, untuk mencegah orang-orang nakal menyerang mereka secara diam-diam. Zeng! Begitu pesona itu dikorbankan, semua orang mendengar suara pedang yang menusuk. Setelah semua orang melihatnya, mereka menemukan bahwa sumber teriakan pedang itu berasal dari Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen, yang armor ki bintang bawaannya hancur berkeping-keping, tiba-tiba berdiri diam, memegang pedang Cixiao di tangannya, menenangkan diri, berpusat pada seluruh tubuhnya, bayangan pedang ilusi muncul, terbang bola-balik, meringkik terus-menerus, masing-masing ganas, jumlahnya membuat kulit kepala kesemutan. Berdiri di antara ribuan pedang, dia bukan lagi manusia, tapi pedang ilahi yang ganas, kepala dari semua pedang. Teknik rahasia macam apa ini? Seseorang berseru dengan heran, begitu banyak energi pedang. Kapan dia mempelajari teknik rahasia yang begitu kuat lagi? Yang Dingtian dan yang lainnya terheran-heran. Itu Wan Jian Chaozong. Situ Nan dan yang lainnya buru-buru berkata setelah melihat Ye Chen melakukan teknik ini. Wan Jian Chaozong. Ya, dia memahaminya di Istana 10.000 Seni. Kami pernah melihatnya sekali sebelumnya. Ada hal seperti itu, Yang Dingtian dan yang lainnya berseru dengan takjub. Mereka semua telah memasuki Istana 10.000 Seni, tetapi pada dasarnya mereka mempelajari seni mistik di dalamnya, tetapi mereka tidak menciptakan seni mistik mereka sendiri seperti Ye Chen. 10.000 pedang Chaozong. Ketika semua orang kagum, Ye Chen memarahi dengan lembut, dan dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya, menunjuk ke langit. Segera, semua bayangan pedang yang tersisa di sekitarnya berteriak satu demi satu, seolah-olah mereka mendengarkan perintahnya. Arah ujung pedang adalah arah yang ditunjuk Ye Chen. Ribuan pedang menjerit dan semua pedang ditembakkan. Zeng, zeng, zeng. Yu Wanjian adalah senjata ajaib, pedang akan menghancurkan apa yang diinginkan hati, satu pedang bisa berubah menjadi 10.000 pedang, dan 10.000 pedang akan menjadi raja. Melihat ini, bahkan wajah Yin Ziping berubah, dan dia buru-buru mengelak dan mengorbankan Suang Wang Dunjia. Kadang-kadang berdiri tegak mungkin bukan hal yang baik, sama seperti dia, berdiri lebih dari selusin kaki lebih tinggi dari Ye Chen, sekarang Wan Jian menembak ke langit, sambil terus melenyapkan cahaya ilahi Xingyunya, dia juga tidak membuat perbedaan serangan, itu adalah langkah besar serangan kelompok, dia berdiri sangat tinggi, jelas dia adalah target hidup. Pound 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 pound. Ada serangkaian suara tabrakan logam lainnya, energi pedang Wan Jian Chaozong naik ke langit, dan cahaya dewa hujan bintang turun ke langit energi pedang dan cahaya bintang terus-menerus bertabrakan dan retak, dan pemandangan indah diuraikan dalam kehampaan. Gambar. Klik. Dentang. Mengikuti suara dua suara sembarangan, armor stellar ki bawaan Ye Chen pecah, dan Suang Wang Dunjia milik Yin Ziping juga retak. Wan Jian Chaozong.
Di tengah kerumunan, seorang pria yang tampak seperti seorang sarjana bergumam, matanya penuh keheranan. Orang ini memiliki pipi yang cerah dan lembut serta penampilan yang tampan. Sekilas, dia terlihat seperti seorang sarjana, tetapi setelah diamati lebih dekat, tidak demikian. Orang yang pernah melihatnya pasti akan terlihat aneh, karena dia adalah Jining Suang yang menyamar dirinya sebagai laki-laki. Iya, dia juga datang, tapi dia tersembunyi di tengah keramaian, mungkin karena teknik penyamarannya yang luar biasa, tapi tidak ada yang mengenalinya. Feng Shenjue. Sementara Jining Suang bergumam, Ye Chen, yang berada di kehampaan, sekali lagi melakukan satu serangan, dia seperti angin, begitu cepat sehingga dia tidak terlihat, dan dengan pedang tajam, dengan kekuatan menusuk yang tak tertandingi, dia langsung datang ke Yin Ziping. Wajah Yin Ziping ganas, dan telapak tangannya ditutupi dengan cakar naga ilusi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dentang. Dengan suara seperti itu, pedang pengetahuan Ye Chen dengan kuat digenggam oleh tangan Yin Ziping yang ditutupi dengan Void Dragon Claw, tidak peduli seberapa keras Ye Chen menerapkannya, dia tidak dapat menembus lagi. Ye Chen, trik ini tidak berguna bagiku. Yin Ziping menunjukkan gigi putihnya dan tersenyum ganas. Benarkah? Kata Ye Chen datar. Zeng, zeng. Begitu dia selesai berbicara, sesosok yang diselimuti api keluar dari tubuhnya melihat dengan hati-hati, itu adalah tubuh Dao api abadi, di sampingnya, dan tubuh Dao guntur surgawi juga keluar pada saat yang sama. Tubuh Dao api abadi dan tubuh Dao guntur langit memegang pedang pembunuh di tangan mereka. Feng Shenjue. Feng Shenjue. Kedua suara itu tidak dalam urutan tertentu, dan tubuh Dao api abadi dan tubuh Dao guntur langit melemparkan pedang pengetahuan. Rao Yin Ziping bahkan tidak bereaksi terhadap adegan seperti itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa dua sosok akan keluar dari tubuh Ye Chen. Jaraknya kurang dari setengah kaki dari Ye Chen, dan avatar Xian Huo dan Tian Lei adalah pengetahuannya. Feng Shenjue, apalagi dia, bahkan kuasa Heaven Realm mungkin tidak bisa menghindarinya. Engah, engah. Mengikuti percikan darah, dada dan tulang rusuk Yin Ziping ditusuk oleh pedang tubuh Dao api abadi dan klon Tian Lei berturut-turut. Lalu, apa itu? Para penonton dari segala arah terkejut. Apakah tubuh Dao yang berubah menjadi 3 pembersihan dalam satu nafas? Seseorang bertanya ragu-ragu. Itu bukan tubuh Dao yang berubah menjadi 3 pembersihan. Di tengah kerumunan, mata indah Jining Suang sedikit menyipit, seolah dia melihat petunjuknya, dan masih ada keajaiban di matanya. Tubuh Dao. Di sini, Yang Dingtian dan yang lainnya menatap kehampaan di atas dengan takjub, dan memandang Chu Xuaner di sebelahnya secara bersamaan. Saudari muda, teknik rahasia apa yang kamu ajarkan padanya? Bab 344 menebas angin dan awan. Ini. Aku tidak mengajarkan ini. Ekspresi Chu Xuaner menjadi sangat menarik. Memang, dia tidak mengajarkannya. Dia bahkan tidak tahu bahwa Ye Chen masih memiliki kekuatan gaib seperti itu. Jika bukan karena dua tubuh Tao yang baru saja muncul untuk membunuhnya, dia bahkan tidak akan tahu bahwa dia muridnya sangat luar biasa. Tidak mungkin. Di antara orang-orang yang menonton pertempuran, Tuan Tongxuan adalah yang paling tidak tenang. Wajahnya sudah sangat suram. Ye Chen memukul tuan rumah pilihannya satu demi satu, yang membuatnya merasakan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang membuatnya marah adalah, seseorang menyentuh keagungannya lagi. Engah, engah, engah. Sementara Tuan Tongxuan marah, pertempuran dalam kehampaan tidak berakhir. Yin Ziping, yang terluka parah oleh seni Feng Shen satu demi satu, lolos dari pengetahuan Ye Chen, sang dewa. Namun, meskipun Yin Ziping lolos dari pengetahuan, dia tidak bisa lepas dari serangan ganas Ye Chen. Dia berlumuran darah satu demi satu. Karena dia terluka parah, dia pada dasarnya ditekan dan dipukuli oleh Ye Chen. Rotasi terlalu kosong. Pada akhirnya, Yin Ziping menggunakan teknik rahasia yang kuat, berpusat pada tubuh, roda langit besar muncul, dan kemudian berbalik dengan cepat. Ye Chen, tubuh api abadi, dan tubuh guntur langit semuanya terhempas. Ye Chen, hari ini membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Rambut Yin Ziping acak-acakan, raungannya menggemparkan bumi, wajahnya yang berdarah dipelintir dengan ganas, seperti hantu. Mengaum. Segera, nyanyian naga yang mengejutkan bergema, dan pola naga muncul di antara alis Yin Ziping. Naga Qi melonjak keluar dari tubuhnya, berkumpul menjadi armor naga Taixu, menutupi seluruh tubuhnya, dan auranya, juga mendaki dengan cepat pada saat yang bersamaan.
Selain itu, pedang pembunuh berlama-lama dengan energi naga muncul di tangannya, dan suara dentang sangat menusuk telinga. Kibawaan, buka. Diagram gosip, buka. Melihat aura Yin Ziping yang meningkat, Ye Chen, Xianhuo Daoshen dan Tianlei Daoshen juga mengorbankan armor gang kibawaan dan arai bagua satu demi satu. Belum berakhir, gumpalan asap hijau keluar dari tubuhnya, dan bahkan tubuh Dao yang berubah menjadi 3 king dengan 1 ki dikorbankan, juga mengenakan baju besi bawaan, dan juga menginjak 8 trigram yang mengikat orang. Bersenandung. Zeng. Setelah itu, tubuh Dao Yiki Sanxing mengambil alih pedang Cixiao, tubuh Dao Api Abadi mengambil alih cambuk dewa, dan tubuh Dao Tianlei mengambil alih pedang Tiankui, sementara Ye Chen sendiri memegang pedang yang patah. Pisau naga. Meskipun Yin Ziping sombong, dia juga memiliki modal untuk menjadi sombong. Ye Chen tidak pernah meremehkannya sejak awal. Tuan rumah dengan kecocokan 90% memiliki kekuatan tempur yang jauh di luar imajinasinya. Jika dia membuat langkah ceroboh, dia akan dibunuh. Bunuh. Kedua anak laki-laki dari sekte Heng Yue ini jauh lebih baik dari yang lain. Sebelum mereka berdua terus bertarung, diskusi dari segala arah sekali lagi bergabung menjadi gelombang. 4 Ye Chen, 1 dewa, 3 tubuh Dao, kekuatan supernatural macam apa ini? Ada juga Yin Ziping, yang dipaksa untuk menggunakan kekuatan jiwa naga kuno Taixu. Armor naga Taixu tidak keras seperti biasa, dan pedang naga Taixu adalah senjata pembunuh yang nyata. Keduanya serius tentang itu. Tampaknya kita masih meremehkan Ye Chen. Di bawah, Pang Dacuan mau tidak mau bergumam, jika aku tahu bahwa dia memiliki kekuatan bertarung untuk menyaingi Yin Ziping, aku tidak akan memilih untuk menempatkannya di rumah. Menangkap. Saudara muda Pang, jangan menganggap semuanya terlalu sederhana. Master Daoxuan menarik napas dalam-dalam, meskipun Ye Chen luar biasa, masih belum diketahui siapa yang akan menjadi pemenang terakhir dari pertempuran ini. Membunuh. Ketika semua orang berbicara, Yin Ziping dalam kehampaan telah menerkam Ye Chen seperti naga liar. Pembentukan. Mengetahui bahwa aura Yin Ziping menang sekarang, Ye Chen secara alami tidak akan menghadapinya secara langsung. Yang harus dia lakukan adalah menggunakan formasi serangan gabungan untuk menghapus aura Yin Ziping sedikit demi sedikit. Ketika auranya turun, dia akan melakukannya, jangan ragu luncurkan serangan balik besar kedua. Segera, tubuh Dao Api Abadi dan tubuh Dao Guntur Surgawi diatur di sisi timur dan barat, masing-masing memegang Yin dan Yang, membentuk susunan tak terbatas Yin Yang. Hal yang sama berlaku untuk Dewa Ye Chen dan tubuh Dao-nya dari 1 Ki berubah menjadi 3 King, dan apa yang dia miliki juga merupakan susunan tak terbatas Yin dan Yang. Bersenandung. Yin Ziping sudah tiba, mendekati diri Ye Chen yang sebenarnya. Melihat ini, tubuh Dao Api Abadi dan tubuh Dao Guntur Surgawi bergegas maju satu demi satu, dan serangan mereka begitu kuat sehingga Yin Ziping terjerat oleh keduanya sebelum dia bisa mendekati Ye Chen. Di sisi ini, Ye Chen dan tubuh Dao Yiki Hua San King juga muncul satu demi satu, masing-masing melepaskan serangkaian gerakan besar, dan kemudian mundur dengan cepat. Kemudian, tubuh Dao Api Abadi dan tubuh Tianlei Dao mengambil alih, dan serangkaian gerakan besar menghantam Yin Ziping tanpa diskusi apapun. Pertempuran berikutnya sangat aneh. Ye Chen dan yang lainnya, meski serangan mereka terlihat kacau, tapi jika diperhatikan dengan seksama, mereka sangat terorganisir. Mereka berempat tidak terbatas pada 2 kelompok formasi Yin Yang Wuji, mereka memiliki pikiran yang sama, mereka memiliki tingkat serangan dan pertahanan tertentu, dan formasi terus berubah selama pertempuran, terkadang formasi Yin Yang Wuji, terkadang formasi 3 setan pembersih, dan terkadang itu adalah segel fantasi langit dan bumi, mereka bekerja sama dengan sangat diam-diam. Ini semua adalah pencapaian Ye Chen bulan ini. Dia menghabiskan sebulan penuh berlatih formasi dengan 3 tubuh Dao, dan terus berlari, dan telah menguasai 3 formasi, dia dapat mengubah formasi kapan saja, menyerang dapat melukai musuh, bertahan dapat melindungi dirinya sendiri. Ternyata itu formasi. Di antara penonton dari segala arah, mereka yang memiliki mata jahat tidak bisa menahan rintihan. Dan ada lebih dari 1 formasi. Seorang biksu yang lebih tua membelai janggutnya, setidaknya 3 formasi serangan gabungan, yang dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Luar biasa, sungguh luar biasa. Yang mengejutkan saya, mereka bekerja sama secara diam-diam, itu sempurna. Biksu senior lainnya berseru, diperlukan pemahaman diam-diam untuk terus mengubah formasi selama pertempuran. Aku belum melihatmu dalam 2 bulan, dan kamu menjadi lebih menakjubkan.
Di antara kerumunan, Ji Ningsuang tersenyum lagi, matanya yang indah masih penuh kerumitan. Itu mengejutkanku. Mata yang Ding Tian dan yang lainnya bersinar, bagaimana Ye Chen mengatur formasi misterius seperti itu. Untuk mengatakan bahwa ekspresi yang paling menarik di tempat kejadian adalah Chu Xuaner dari penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui formasi seperti apa yang digunakan Ye Chen, tapi itu adalah formasi Yin Yang Wuji, formasi penundukan setan Sanxing dan segel Xuan Huang surga dan bumi yang dia berikan arai. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Ye Chen dapat menggunakan ketiga formasi ini dengan sangat indah hanya dalam 1 bulan. Anda harus tahu bahwa formasi serangan kombinasi adalah yang paling sulit untuk dikembangkan dan membutuhkan pemahaman diam-diam yang hebat, tetapi Ye Chen dan yang lainnya menggunakan 3 formasi, dan dapat mengubah formasi dengan sangat mudah, pemahaman diam-diam semacam ini sempurna. Ah! Langit penuh dengan raungan ganas Yin Ziping. Meskipun momentumnya telah naik ke level tertentu, dia tidak dapat menggunakan semua kekuatannya. Setiap kali dia menggunakan kekuatan sihir rahasia, dia akan terganggu, dan kerjasama Ye Chen dan mereka berempat sangat sempurna, bahkan dia berantakan. Akibatnya, setelah ratusan pukulan, momentumnya berangsur-angsur hilang, dan dia sendiri menjadi lebih mudah tersinggung, tanpa ketenangan aslinya, dan karena itu, Ye Chen terus memanfaatkan celah. Bab 345 Naga Terlarang Taiksu. Engah, engah, engah. Di kehampaan, darah terus mengalir. Yin Ziping terus-menerus terluka, tubuhnya berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya, bahkan ketahanannya yang mengerikan tidak dapat mengimbangi kecepatan lukanya. Dibandingkan dengan dia, Ye Chen sedikit lebih baik, yang paling penting adalah dia memiliki 3 tubuh untuk memblokir senjata untuknya, dan dengan kerjasama dari 3 formasi, dia dapat mengatur napas selama 1 atau 2 detik. Adapun Yin Ziping, itu sama, dia tidak punya waktu untuk mengatur napas, karena Ye Chen dan 3 tubuh Dao tidak memberinya kesempatan sama sekali, dan dia sedang terburu-buru untuk memukulnya dengan 1 serangkaian gerakan besar demi 1. 4 lawan 1, kamu tahu banyak. Di lautan dewa, suara lidah Taiksu Gulong mau tidak mau terdengar. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya melirik tubuh Dao-nya, karena dia bisa merasakan bahwa batas waktu tubuh Dao ini hampir habis, dan begitu batas waktu berakhir, dia akan menghilang. Sebelum kamu pergi, datang dan lakukan langkah besar. Dengan pikiran yang sama, tubuh Dao yang berubah menjadi 3 pembersihan langsung keluar. 8 pemborosan dipotong. Di depan tubuh Dao yang berubah menjadi 3 pembersihan dengan 1 ki, ada tebasan yang mendominasi di depannya. Setelah diblokir oleh Yin Ziping, dia berbalik dan melakukan Bahuang Kuan lagi, diikuti oleh Kang Long, Wan Jian Chaozong, Liu Mei Sentong, Kuanglong Tianfu, Taiji Yantian, Yin Yang Wuji, dia memainkan seluruh set lebih banyak lagi. Ah! Yin Ziping meraung marah, dan mengayunkan pedangnya, membelah tubuh Dao yang telah berubah menjadi gumpalan asap hijau. Setelah tubuh Dao menghilang, formasi Ye Chen, tubuh Dao api abadi, dan tubuh Tianlei Dao hanya bisa menjadi formasi setan penakluk Sanxing dan formasi janji Yin Yang. Namun demikian, itu juga membuat keadaan Yin Ziping sangat memalukan, momentumnya telah turun drastis, dan yang paling penting adalah keadaan pikirannya, yang menjadi mudah tersinggung dan kehilangan ketenangannya. 8 pemborosan dipotong. Di sini, Ye Chen mengayunkan saber Tyrannosaurus, Ling Tian melompat, dan Bajue memotong langit dan bumi, pedang emas sepanjang 5 kaki itu sangat mempesona. Sekarang, yang mereka gunakan adalah formasi Sanxing Fumo, dan yang dia tempati adalah formasi manusia, tubuh Dao api abadi menempati formasi surgawi, dan tubuh Dao guntur surgawi menempati formasi bumi. Oleh karena itu, Ye Chen adalah penyerang utama, tubuh Dao api abadi formasi surgawi, dan tubuh Dao guntur surgawi formasi bumi adalah penyerang utama. Formasi manusia meningkatkan kekuatan formasi surgawi dan mengumpulkan kekuatan formasi bumi. Ye serangan Chen juga akan menjadi lebih kuat karena aglomerasi kekuatan formasi langit dan formasi tanah. Paung! Suara logam bertabrakan terdengar seketika, dan Ye Chen memotong Yin Ziping setengah berlutut di tanah dengan pisau, dan menyemburkan seteguk darah. Ah! Darah Yin Ziping bergolak, dia berdiri dengan tiba-tiba, dan mengguncang Ye Chen kembali. Feng Shen Jue. Tubuh Tao api abadi datang ke arahnya seperti angin, dan pedang menembus tubuh Yin Ziping. Gulungan. Yin Ziping meraung dengan marah, membalik tubuh Dao api abadi dengan 1 telapak tangan, dan melangkah mundur, tetapi serangan dari tubuh Dao Tianlei di belakangnya juga tiba,
itu masih satu serangan dengan gerakan besar Feng Shenjue, sebuah pedang menembus tubuhnya. Kembali ke depan dada. Ah! Yin Ziping meraung, dan kekuatan jiwa naga berkumpul di tubuhnya, mengguncang tubuh Tianlei Dao keluar dari tubuhnya. Jangan khawatir. Di samping itu, Ye Chen dan yang lainnya telah mengangkat pedang mereka di depan satu sama lain, dan semuanya menggunakan kekuatan supernatural Liu Yi, Tai Chi Yantian. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Segera, susunan 8 trigram yang diatur oleh 3 rune muncul, mengenai Yin Ziping dari 3 arah berbeda. Engah. Di tempat, Yin Ziping dipukul satu demi satu, dan baju besi naga Taiksu yang menutupi hutan terbelah. Jangan buang waktu. Tiba-tiba, dalam benak Yin Ziping, suara dingin Suhun Taiksu Gulong terdengar. Kalau begitu beri aku kekuatan. Mata Yin Ziping ganas, sama menakutkannya dengan hantu. 8 Desolation Boxing. Kang Long. Hari pertunjukan Tai Chi. Di sini, Ye Chen dan 2 tubuh Dao maju lagi. Mengaum. Pada saat ini, nyanyian naga yang mengejutkan muncul, dan kekuatan Yin Ziping bangkit kembali. Kekuatan turbulen di sekujur tubuhnya adalah kekuatan klan naga kuno Taiksu, sehingga serangan Ye Chen dan yang lainnya semuanya musnah oleh itu. Kekuatan. Bentak. Dengan suara tepuk tangan, Yin Ziping mengatupkan kedua telapak tangannya, dan rune berbentuk naga di antara alisnya langsung bersinar terang. Terlalu Void Dragon dilarang. Mengikuti omelan lembut Yin Ziping, seluruh dunia berdengung. Bang bang bang. Kemudian, serangkaian sinar berbentuk naga turun dari langit, menembus kehampaan bumi. Pada masing-masing balok naga, pola naga ini terukir, melekat dengan energi naga, dan meluap dengan atmosfer yang menekan. Di tempat, 9 pilar naga dihubungkan dengan rantai besi rune dan dikumpulkan ke dalam sangkar besar, memenjarakan Ye Chen di dalam, dan di atas kepalanya, ada juga segel naga besar yang menekannya. Engah, engah. Dalam sekejap, tubuh Dao api abadi dan tubuh Tianlei Dao ditekan kembali ke bentuk aslinya, dan bergegas ke lautan pil Ye Chen satu demi satu. Dan Ye Chen tidak bisa bergerak saat ini, kakinya bengkok di bawah tekanan Ling Tian. Apalagi masih ada kekuatan aneh yang mengamuk di sangkar ini, yang melarutkan dan menelan energinya, sehingga dalam waktu 3-5 detik, momentumnya tiba-tiba turun. Buka untukku. Ye Chen meraung di dalam hatinya, tapi dia gagal. Kekuatan yang terkumpul gagal menembus belenggu dalam kegelapan. Ini adalah naga terlarang Taiksu. Suara Taiksu Gulong terdengar di lautan ilahinya, ini adalah teknik rahasia segel tertinggi dari klan Taiksu Gulong saya. Harapan yang tidak tersegel, saya tidak pernah memikirkannya. Naga kuno Taiksu itu mengajarkan tuan rumah semua ini rahasia. Mendengar ini, ekspresi Ye Chen menjadi sangat jelek. Zeng. Menghadapi kehampaan, Yin Ziping sudah memegang pedang di tangannya, dan dia berjalan selangkah demi selangkah, dia tersenyum ganas, bahkan sedikit ganas, wajahnya yang berdarah sangat ganas, seperti hantu. Hasilnya telah diputuskan. Para penonton dari segala arah bergumam. Dalam kondisinya saat ini, sangat sulit untuk menembus segel. Ji Ningsuang sedikit mengernyit, tangan gioknya tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangan gioknya, matanya yang indah penuh dengan kekhawatiran, ini bahkan lebih buruk daripada 3 segel terlarang. Saudaraku, ayo campur tangan dengan paksa. Melihat bahwa Ye Chen benar-benar ditekan, Chu Xuaner memandang Yang Dingtian. Jika perlu, saya akan mengambil tindakan. Yang Dingtian sedikit mengangguk. Sekarang kamu tahu siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi putra suci Heng Yue. Yang Dingtian baru saja selesai berbicara ketika sebuah suara halus terdengar di benaknya. Mendengar ini, Yang Dingtian melihat jauh ke dalam sekte Heng Yue, dan sepertinya bisa melihat Taoist Tong Xuan duduk bersila di kasur melalui banyak puncak gunung. Guru, putra suci tidak menilai siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Apakah kamu tidak menyadari kesalahanmu sampai sekarang? Pendeta Tong Xuan berkata dengan suara yang dalam. Kurasa aku tidak salah, Yang Dingtian berkata dengan ringan, bahkan tanpa Ye Chen, menurutku Yin Ziping bukan kandidat terbaik. Dia tidak memiliki keberanian, visi, dan pikiran untuk menjadi guru masa depan. Terobsesi dengan keras kepala, Pendeta Tong Xuan mendengus dingin. Ketika keduanya berbicara, Yin Ziping sudah datang 10 kaki dari Ye Chen dengan pedang naga Taiksu. Wajah ganas di bab itu tampak sangat jahat. Ye Chen, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Maka kamu harus membunuhnya juga, kata Ye Chen dengan tenang, dengan ekspresi datar. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke neraka sekarang. Tidak melihat ekspresi ketakutan Ye Chen, ekspresi Yin Ziping tiba-tiba berubah suram,
Dan dia tiba-tiba mengangkat pedang naga Taiksu, dan menebas Ye Chen. Saat ini, Yang Dingtian telah mengangkat telapak tangannya. Namun, sebelum dia turun tangan dengan paksa, ada nyanyian naga yang mengejutkan datang dari Ye Chen. Mengaum. Segera, cahaya keemasan terbang keluar dari antara alis Ye Chen, berubah menjadi jiwa naga yang besar, dan raungan itu menghancurkan bumi. Danzu Dragon Soul. Para penonton dari segala arah langsung berkobar.